saya Stephanie. Saya mau share manfaat yang saya dapat dari mempelajari teknik mind power dari Dr. Ajanti. Yang pertama itu terkait self healing. Dengan berdisiplin lakukan self healing, mengundang orang yang kita marah, kita kecewa ke ruang healing kita, kemudian kita mengungkapkan emosi kepada orang tersebut dan mengizinkan Tuhan lewat God's light-nya untuk healing kita. Saya merasa ini mempercepat proses healing, mempercepat proses menurunkan skala marahnya terhadap orang tersebut. Jadi pertamanya kita mungkin masih emosi, mendidih gitu ngelihat dia kayak gedek gitu sampai deg-degan. Kemudian tuh bisa empati sama orang itu, kemudian bisa maafin dia, bisa minta maaf juga sama dia gitu. Dan begitu kita udah skala marahnya turun, ketika ketemu orangnya makanya jadi ya udah santai aja. Kan gue udah maki-maki lu di ruang healing gue, dibandingkan kita, kenapa saya bilang mempercepat, dibandingkan kita nggak beresin itu di ruang healing, kita ketemu orang itu nggak ada proses healing sama sekali, 3 minggu kemudian kita ketemu nggak ada proses healing, yang ada cuman trigger saklar on untuk ngegas sama orang itu gitu. Jadi kalau dengan adanya ruang healing kita beresin, kita skala marahnya turun, ketemu orang itu udah biasa aja, udah ya udah gitu. Kemudian yang kedua terkait animal communicator. Itu saya coba praktekkan teknik ini ke anabul saya Bruno. Waktu itu dia agak sempet nggak nafsu makan, tiba-tiba nggak tahu kenapa, biasanya nafsu makan dia tiba-tiba kayak nggak nafsu gitu. Saya coba praktekin, dan yang saya tangkap waktu itu, saya merasa seperti kita naik kapal laut, kayak terombang-ambing, kayak perutnya naik turun, kayak keken gitu. Padahal saya lagi duduk di lantai, dan saya menginterpretasikan itu sebagai mungkin mual ya, kayak gitu, perutnya ketekan-tekan gitu, kayak goyang-goyang. Lalu saya coba kasih obat mual ke dia. Setelah konsumsi obat itu, ya udah dia nafsu makan lagi gitu. Jadi saya merasa manfaatnya tuh seperti ini gitu, untuk bisa mengatasi masalah yang ada di anabul kita. Ya kan dia nggak bisa ngomong gitu ya, jadi kita bisa selesain gitu. Jadi buat teman-teman yang mau ikut seminar ini untuk mempelajari teknik mind power, jangan ragu, karena manfaatnya nggak cuma untuk troubleshoot tadi masalah dengan anabul, tapi bisa juga buat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih semua. Halo, nama saya Jenny. Saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya setelah mengikuti seminar Dr. Ajanti mengenai mind power. Salah satunya adalah ketika saya berkesempatan ke Labuan Bajo di awal Mei kemarin, di mana salah satu itinerary-nya adalah snorkeling untuk melihat ikan manta. 1 hari sebelum aktivitas itu dilakukan, tour leader kami menyampaikan bahwa bertemu ikan manta ini tidak mudah gitu. Jadi salah satu syaratnya adalah kita harus menjaga moodnya harus bagus, karena kalau enggak ikannya nggak muncul, kurang lebih gitu. Malamnya saya berpikir, waduh kasihan juga ya kami ber-14 ini, kalau sampai sudah jauh-jauh ternyata kami nggak ketemu gitu. Lalu besok paginya ketika teman-teman menuju area ikan manta ini harus turun dengan sekoci dari kapal, saya mencoba memanggil gitu ya, karena saya ingat cerita Dr. Ajanti waktu dokter, saya lupa perjalanan di mana, dari kapal pesiar, dan sangat ingin melihat anjing laut waktu itu. Tapi karena terlalu jauh jadi kan nggak kelihatan. Lalu Dr. Ajanti melakukan mind power ini dan memanggil, dan ternyata mereka datang gitu. Jadi bisa dilihat dari dekat gitu. Nah saya tertrigger dengan itu, lalu saya mencoba. Jadi pada waktu teman-teman naik sekoci itu, saya coba memanggil gitu kan. Saya cuman bilang, Manta, tolong datang dong gitu ya ke sekoci ini gitu. Saya gambarkan sekocinya, isinya orang-orangnya ini, tolong datang sebentar aja, paling nggak bisalah foto-foto, saya bilang begitu, nggak usah lama-lama, sebentar aja, saya bilang gitu. Yang penting
bisa ketemu, gitu ya. Lalu akhirnya saya memang melihat gitu ada 2 manta. Kalau di dalam dalam pikiran saya ada 2 manta yang seliweran gitu ya, kiri kanan gitu bolak-balik, terus habis itu hilang gitu, pergi gitu ya. Nah, sudah dari situ akhirnya ketika mereka balik, saya agak deg-degan juga gitu ya, terkonfirmasi enggak gitu. Jadi saya tanya, gimana kalian ketemu enggak sama ini ikan mantanya? Dan ternyata muncul itu ikan mantanya. Ada yang bilang, oh ketemu, kami ketemu, ada yang bilang ketemu 2, ada yang bilang ketemu 3 gitu. Sempat foto enggak? Saya bilang gitu kan. Sempet sih, tapi enggak semua sempet. Jadi karena kan itu cukup banyak orangnya, jadi mungkin ada yang sempat, ada yang enggak, tapi ada beberapa yang sempat video dan foto gitu. Nah, dari situ saya cuma merasa, bisa jadi memang ini karena saya waktu itu memanggil, atau memang kebetulan ikannya lewat gitu ya. Tapi kalau Dokter Ajanti mengajarkan positif aja, otak kanan itu sifatnya positif gitu. Jadi ya saya mengambil sisi positifnya bahwa memang semesta mendengar saat itu sehingga mereka bisa hadir menemui teman-teman saya. Halo, aku Kiki. Aku ikut seminar dan workshop dari Dokter Ajanti bulan yang lalu. Pertama-tama sih karena aku tertarik untuk ikut seminar dan workshop itu adalah supaya aku bisa ngobrol sama anak bulku yang ada 3 di rumah. Tapi kemudian setelah ikut seminar, aku sampai sekarang sih memang belum bisa ya untuk bicara sama anabulku. Tapi aku lebih mendapatkannya itu lebih kepada untuk diriku sendiri. Jadi aku merasa bahwa aku yang tadinya itu orangnya gerasa-gerusuk, terus pokoknya nggak sabaran. Kalau orang Jawa bilang itu kalau punya mau itu harus sakdek saknyek gitu kan. Nah ini aku bisa tidak seperti itu lagi. Jadi aku bisa lebih kepada untuk memikirkan gitu ya, apakah kayaknya yang ini lebih baik deh, selalu seperti itu. Dan aku merasa bersyukur ya, karena itu sebenarnya sesuatu hal yang aku juga pengen punya sifat seperti itu. Kemudian aku juga bisa lebih menyikapi setiap masalah dengan lebih banyak diam. Jadi diam itu bukan berarti kalau dulu aku ikut ngoceh gitu kan, sekarang tuh lebih kepada banyak berdoa, itu aja sih. Kemudian juga aku merasa gitu, aku dikit-dikit sekarang udah lebih banyak bersyukur. Contoh kecil adalah ketika aku mandi gitu ya, aku bersyukur untuk air yang aku pakai untuk bisa nyuci piring gitu kan, pakai air yang bersih. Dan saya bersyukur untuk hal itu gitu ya. Selama ini mana pernah boro-boro kita ingat untuk mengucap syukur, nih air, oh ini seolah itu harus terjadi dalam hidup kita gitu, bahwa itu adalah hal yang ya wajar lah gitu. Tapi ternyata ketika kita mengucap syukur itu menjadi suatu hal yang istimewa, dan saya merasakan hal itu. Kemudian juga dalam saya melakukan pekerjaan, aku juga lebih rileks gitu. Tapi yang terutama sih, yang paling gue demen banget nih, gue itu bisa tidur. Cuma aku belum bisa men-set untuk misalnya tidur jam segini atau bangun jam segini gitu, belum. Tapi saya hanya merasakan bahwa gue bisa tidur dengan nyenyak gitu sih. Jadi kalau kalian mau ikut deh, karena untuk healing itu juga bagus. Dan bicara sama Anabul itu ya bonus lah. Yuk. Sekitar 3 minggu lalu, atau tepatnya tanggal 21 Mei, saya mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh Dr. Ajanti tentang Mind Power. Nah, di sini saya mendapatkan banyak hal yang dapat saya terapkan di dalam kehidupan saya.
Bapak Ibu, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa 3 tahun terakhir ini, kualitas tidur saya betul-betul terganggu. Setiap malam tidur selalu di atas jam 12. Kadang-kadang jam 1, kadang-kadang jam 2, bahkan setengah 3. Ini karena dibiasakan awalnya, di saat jam kira-kira 11 sudah mulai mengantuk, tetap memperhatikan melihat handphone ya. Melihat WhatsApp, IG, dan lain-lain. Akibatnya yang tadinya sudah ngantuk jadi segar kembali. Nah, ini berulang-ulang dan akhirnya jadi kebiasaan, dan akibatnya tidur saya jadi larut malam. Nah, di sini saya seusai mengikuti seminar dari Dr. Rajanti tentang Mind Power, saya komitmen mulai jam 9 saya tidak mau lagi pegang-pegang handphone, lalu saya betul-betul ingin istirahat jam 10 malam ya. Jadi supaya kualitas tidur saya ini kembali jam 10, jam 5 sudah bangun gitu ya. Jadi biar lebih sehat. Nah, dan saya praktekkan. Ketika jam 9 malam saya tidak pegang-pegang lagi handphone. Kemudian saya mulai masuk ke dalam metode gelombang alfa yang diajarkan oleh Dr. Rajanti. Kemudian lambat laun saya lebih rileks, lebih tenang, dan akhirnya saya bisa tertidur dengan pulas. Nah, satu kali Bapak Ibu, di saat saya lagi tidur, kira-kira jam 12 malam deh ya, saya terbangun. Dan karena ulu hati saya ini tiba-tiba terasa sakit sekali. Entah apa penyebabnya, sakit sampai dengan ke punggung. Mungkin mah ya. Pada waktu itu karena saya ngantuk ya, tapi nggak bisa tidur karena terganggu mahnya ini, ulu hatinya terutama. Jadi saya malas turun dari ranjang untuk ambil obat mah. Lalu yang saya lakukan adalah kembali saya masuk ke dalam gelombang alfa dan saya mulai mengatakan bahwa tubuh saya ini sehat, tubuh saya ini tidak ada sakit kembali, dan saya bisa tidur dengan nyenyak. Dan luar biasa, puji Tuhan Bapak Ibu, dalam waktu hitungan beberapa menit kemudian itu rasa sakitnya betul-betul hilang. Ya, nah saya memiliki pengalaman yang lebih seru lagi pada saat Selasa kemarin tanggal 7 Juni, saya ingin bermain golf ya. Nah, saya sudah janji dengan teman ingin golf di Lipo Karawaci, dan pada saat itu saya di perjalanan saya beli kopi ya, karena saya ingin ngopi. Lalu saya mampir ke salah satu kafe dan beli kopi di cup seperti ini. Nah, kualitas cupnya tidak sebaik ini ya. Jadi pada saat saya mau ambil kopi di mobil kan ada di dekat persneling kan ada lubang bulat seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ditaruh di sini. Nah, kemudian pada waktu saya mau mengambil cup kopi ini, karena airnya terlalu panas, maka si gelas ini menjadi rusak ya. Jadi banyak yang luber gitu. Nah, akibatnya pada waktu saya mau ambil, saya pegang begini, langsung tumpah semuanya. Secara refleks tanpa disadari, tangan saya nyemplung gini untuk menahan supaya gelasnya tidak tumpah, menumpahkan ke jok mobil. Saya tahan seperti ini, dan Bapak Ibu tahu 3 jari ini terendam air panas, itu sangat-sangat sakit banget ya. Airnya mendidih loh. Dan saya melihat, waduh, tangan saya melentung nih. Wah, sakit sekali, saya nggak bisa main golf nih. Jadi gimana ya, tapi saya sudah janji. Nggak enak kalau sampai batal ya. Jadi ya sudah, sakitnya bukan main. Saya teringat pada waktu kemarin, waktu tidur, ulu hati saya sakit, saya masuk ke gelombang alfa dan bisa teratasi. Ya sudah, saya coba. Nah, kemudian saya coba, saya rileks, saya tenang, saya masuk ke dalam gelombang alfa, dan kemudian saya katakan bahwa tangan saya ini tidak sakit, dan saya akan bisa main golf, dan sesuatu yang perih, yang mengganggu, yang melentung dan sebagainya saat ini sudah sembuh gitu ya. Dan Bapak Ibu, ajaib sekali, ternyata dalam hitungan tidak sampai 5 menit itu rasa sakitnya hilang. Aduh, saya bilang ini luar biasa sekali impact-nya ya. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, sebelum saya melakukan masuk ke gelombang alfa, biasanya yang saya lakukan nih adalah terlebih dahulu saya berdoa kepada Tuhan.
Ya, saya berdoa kepada Tuhan seperti pengalaman yang sakit pada ulu hati. Sebelumnya saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan izinkan saya untuk mengalami kesembuhan dan izinkan saya masuk ke dalam gelombang alpha untuk melakukan confession, ya. Dan kemudian juga seperti pada waktu cup kopi ini merendam tangan saya juga berdoa terlebih dahulu minta izin Tuhan, karena saya percaya bahwa segala sesuatu adalah miliknya Tuhan, bahkan nyawa saya pun milik Tuhan. Ketika saya berseru dan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya guys, jadi itu tadi testimoni dari beberapa peserta yang sudah ikut seminar pertama kali, ya. Luar biasa kan ya, keren-keren semuanya ya. Menurut saya mereka luar biasa. Dan kalau kita lihat, kemampuan mereka semua beraneka, ya. Ada yang begitu kuat dengan anabulnya, tapi ada juga yang tidak dapat berkomunikasi, tapi dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa ya untuk dirinya sendiri, di mana seperti Bu Kiki bisa bersyukur ya dengan apapun yang dia terima. Menurut saya itu luar biasa sekali ya. Juga dengan Pak Gunato ya, itu juga luar biasa. Saya bilang kan semuanya juga luar biasa di sini ya. Itu sangat-sangat luar biasa banget. Dan saya bersyukur ya karena mereka bisa merasakan ya, dan semoga sesudah ini mereka tetap terus berlatih ya, karena memang kita selalu mengadakan seminar secara rutin dan mereka sudah pernah ikut seminar, mereka bisa membayar dengan harga yang jauh lebih murah ya. Artinya kami ingin supaya lebih banyak orang yang bisa menghealing dirinya sendiri ya, lebih banyak orang yang bisa memberikan hal positif untuk sesamanya ya, untuk orang-orang di sekitarnya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke guys, mungkin itu dari saya ya. Terima kasih banyak sudah menonton YouTube kami ya. Dan jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe ya. Oke, sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. See you, bye.